Perintah untuk memaafkan ini juga sering disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri yang mencontohkan secara langsung bagaimana beliau berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. Bukan saja menyakiti secara verbal, bahkan yang menyakiti secara fisik pun beliau maafkan, bahkan beliau mintakan ampunan dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa memaafkan kesalahan itu adalah merupakan akhlak yang terpuji, sifat dan karakter al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat jawabnya ini. Lagi puasa atau gimana ini? Masya Allah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Alhamdulillahil wahidil mannan. Sahibil fadli wal ihsan. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من أطاعه بفسيح الجنان وتوعد من عصاه بالحميم الآن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya ya Bapak sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih semangat ini? Insyaallah, insyaallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhwatal iman, kembali di sore hari yang barakah ini insyaallah kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting kita niatkan juga untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan bahkan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khutul iman hafizakumullah. Di awal kajian ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan jamaah sekalian, tentu saja yang pertama adalah tentang keberadaan kita di bulan Muharram ini.
terutama lagi wabil khusus di hari ini, yaitu di hari Ashura, hari ke-10 di bulan Muharram, di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalamnya. Puasa di satu hari ini berpahala, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Jadi satu hari kita berpuasa diampuninya berapa lama? 1 tahun. Dan puasa ini adalah puasa yang sudah dikenal dan dilakukan oleh ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga berpuasa di hari yang sama, yaitu di hari ke-10 di bulan Muharram. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan kemudian beliau berpuasa, tentu saja bahkan sebelum hijrahnya. Kalau kita lihat tentang fiqhus siyam itu, tentang sejarah disyariatkannya puasa, maka sebelum disyariatkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa yang sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah puasa Ashura. Bahkan puasa ini telah berganti secara hukumnya itu beberapa marahil atau kemudian urutan dan juga tingkatannya. Pernah dia menjadi sebuah anjuran, bahkan pernah juga dia menjadi sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, sampai ketika Allah menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berganti dari yang tadinya wajib menjadi sunnah kembali. Namun ikhwatal iman, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, datang seorang sahabat yang menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga berpuasa di hari tersebut. Maka Rasulullah kembali bertanya, apa yang menyebabkan mereka berpuasa di hari ini? Maka sahabat itu mengatakan, hari ini mereka berpuasa karena hari ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel, maka mereka berpuasa tasyakkuran, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berazam dengan mengatakan, in jaa 'amun qabil, apabila datang tahun berikutnya, ini terjadi pada tahun ke-11. Kata Rasulullah, kalau datang tahun berikutnya, maka kita akan berpuasa di sehari sebelum dan kemudian di hari ke-10 itu sendiri. Namun 2 bulan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi sebuah sunnah yang sifatnya taqririyah. Apa itu sunnah taqririyah? Sunnah yang telah dicanangkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, meskipun belum sempat dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang tentu saja mengetahuinya, sudah barang tentu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, puasa di bulan Ashura itu atau di hari Ashura itu memiliki marahil, beberapa tingkatan keutamaan. Maka berdasarkan hadis yang kita sampaikan, kata beliau yang paling utama adalah seperti yang dicanangkan oleh Nabi meskipun belum sempat beliau lakukan. Jadi afdalnya puasa sejak kemarin tanggal 9 dan hari ini tanggal 10, Tasu'a dan Ashura. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, tingkatannya adalah kalau tidak sempat kemarin kita berpuasa, maka puasa sehari setelahnya. Jadi yang baru puasa hari ini, maka puasa hari ini dan juga besok. Agar apa? Puasa kita berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khaliful Yahud, selisihilah Yahudi, salah satunya dalam bentuk ibadah yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak bisa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, maka yang terakhir adalah berpuasa hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan bagi yang sudah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, Allah menerima amal saleh yang kita lakukan,
dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bagi yang belum berkesempatan untuk berpuasa, maka minimal hadirkan niat. Semoga Allah pertemukan dengan Muharram berikutnya, dan semoga kita bisa berpuasa sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman hafizakumullah, seperti yang sudah disampaikan, tema besar kita pada kajian tafsir tematik pada sore hari ini adalah berkaitan dengan memaafkan kesalahan orang lain. Sudah barang tentu memaafkan kesalahan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri memulai darinya, dari zatnya, dari dirinya, dengan memiliki sifat al-afu, al-ghafur. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha menerima taubat, Allah itu maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku hamba-hambanya untuk juga menghadirkan sifat terpuji tersebut. Bahkan di antara sifat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul adalah sifat ini, yaitu gemar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ikhwatal iman hafizakumullah, memaafkan sekali lagi adalah sebuah hal yang mungkin kalau tidak dimotivasi, dia menjadi sebuah hal yang berat. Bagaimana kita tidak menyebutnya sebagai sesuatu yang berat ketika mungkin hati kita tersakiti, ada hak kita yang dilanggar, mungkin komenan atau perkataan orang yang merendahkan kehormatan kita, tentu saja membuat kita tidak terima. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar berupa surga yang luasnya itu meliputi langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bagi siapa Allah peruntukkan? Untuk mereka yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, maka Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga tadi. Di antaranya siapa? Wal 'afina 'anil nas, mereka yang gemar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka sekali lagi, para ulama menjelaskan bahwa memaafkan kesalahan itu merupakan al-akhlaq al-mahmudah, sifat yang terpuji di dalam al-Islam, bagian daripada akhlak yang mulia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala kepada umatnya masing-masing. Dan bagi kita selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk memaafkan ini juga sering disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri yang mencontohkan secara langsung bagaimana beliau berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. Bukan saja menyakiti secara verbal, bahkan yang menyakiti secara fisik pun beliau maafkan. Bahkan beliau mintakan ampunan dari Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa memaafkan kesalahan itu adalah merupakan akhlak yang terpuji, sifat dan karakter al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan nabinya, di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 199, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, jadilah engkau pribadi yang pemaaf. Jadilah engkau pribadi yang pemaaf. Ini menunjukkan ikhwatal iman, di antara zad, apa itu zad? Bekal yang harus dimiliki seorang da'i yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan menyeru orang lain untuk juga mendapatkan kebaikan yang sama, adalah dia memiliki sifat ini, karakter ini, pemaaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia, kepada kaumnya, yang diseru kebaikan atau keburukan, ikhwan? Kebaikan. Tapi responnya itu beragam, seringkali menyakiti hati. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan? Jangan masukkan ke dalam hatimu, wahai Nabi. Khudhil 'afw,
Jadilah engkau pribadi pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Jangan sampai karena celaan orang kita berhenti untuk mengajak kebaikan. Jangan sampai karena hati kita disakiti lalu kita berhenti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena cemoohan orang kita berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Apa kata Allah? Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pribadi yang pemaaf. Suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kalau ada yang mencemooh kita, jangan fokus kepada yang kecil itu, tapi fokus kepada yang jauh lebih besar, yang mungkin dengan sebab kita mengajak mereka kepada kebaikan menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain ikhwatal iman, lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dalam bentuk perintah kepada nabinya. Dalam surah Al-Imran contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu bersikeras, bersikap keras, kata Allah, lagi berkata-kata yang kasar, berhati kasar, maka tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka. Maka hal ini khotel iman dijadikan bekal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di antara hal yang beliau lakukan khotel iman adalah dengan senantiasa mendoakan objek-objek dakwahnya. Mereka yang meskipun menyakiti hati Nabi, bahkan sebagian menyakiti fisiknya sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan mereka dan bahkan tetap mendoakan mereka. Kalau masih ingat kisah bagaimana setelah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya didahului oleh wafatnya istri beliau, dan hari itu atau tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka disebutkan di dalam sirah itu bahwa dengan wafatnya pamannya Nabi ini Abu Talib, maka benteng hidupnya Nabi itu juga menjadi hilang. Tidak ada lagi yang memproteksi beliau. Dan itu terbukti mulai secara terang-terangan orang-orang Quraisy itu, dari Bani Makhzum khususnya, Abu Jahal dan lain sebagainya, itu memprovokasi agar mereka kemudian menyerang Nabi bukan lagi secara verbal saja, tapi bahkan secara fisik. Tidak kemudian mereka ragu-ragu lagi ketika menghambat dakwah Nabi atau bahkan menyerang beliau, baik secara verbal maupun secara fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk berhijrah mencari ladang dakwah yang baru. Mungkin ada di tempat yang lain orang-orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan respon yang lebih baik, dengan tangan yang lebih terbuka. Maka berangkatlah beliau ke Taif pada saat itu, dengan harapan mungkin penduduk Taif itu secara karakter berbeda dengan orang-orang Quraisy. Ternyata ketika terdengar keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy ini lebih dahulu mengirim utusan untuk memprovokasi orang-orang Taif di sana. Nanti akan datang si Muhammad ini, dia pemecah belah, dia itu penyihir, dia yang menjadikan kami retak kekeluargaannya, dia yang memutuskan silaturahim di antara kami. Maka kalau nanti dia datang ke sini, jangan kalian terima, kalau tidak mau mengalami hal yang sama. Ternyata benar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif, alih-alih mendapatkan sambutan, justru mendapatkan pengusiran, bahkan dilempar dengan batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melipir melewati sebuah kebun anggur. Kebun itu yang kemudian dikenal dengan kebun Adas, yang saat ini banyak dikunjungi oleh jamaah haji bahkan jamaah umrah di Taif sana. Mungkin mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, semoga kita bisa berkunjung dan menapak tilas apa yang terjadi dan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebun tersebut. Maka sambil mengalir darah dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam yang suci,
Maka malaikat-malaikat penunggu bukit-bukit yang ada di sekitar Taif itu menghampiri beliau seraya mengatakan, wahai utusan Allah, angkat tanganmu berdoa kepadanya. Seandainya engkau meminta agar mereka dihancurkan, niscaya kami akan balikkan bukit-bukit ini untuk menghancurkan mereka. Tapi perhatikan, Rasulullah yang sudah diusir, dihina kehormatannya, bahkan dilempar, disakiti fisiknya, apakah beliau membalas? La. Beliau melakukan dan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'fu anhum. Meskipun kesempatan untuk membalas itu Allah buka. Ketika kita disakiti, ikhwatal iman, Allah tidak memaksa kita untuk serta-merta mengampuni dan memaafkan. La. Pilihan kita untuk menuntut balas, mendoakan keburukan, karena kita pihak yang dizalimi. Tapi Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar ketika seseorang memaafkan kesalahan saudaranya, tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, bukan mendoakan keburukan. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah mereka, karena mereka berbuat demikian lantaran apa? Mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui bahwa aku benar-benar utusanmu. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang aku bawa ini adalah kebenaran. Maka ampuni mereka ya Allah. Ini potret kecil bagaimana Rasulullah SAW memaafkan kesalahan bahkan kepada orang yang menyakiti beliau. Khatal iman hafizakumullah, dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi dan juga saya bawakan di awal tadi sebagai muqaddimah dalam surah An-Nur ayat 22. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang berkaitan dengan sikapnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maka apa? Kata Allah, perhatikan, ini poinnya. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita ikhwatal iman bahwa kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, di antara hal yang hendaknya kita lakukan adalah dengan memaafkan. Kalau kita ingin dimaafkan, maka maafkan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka berikan maaf kepada orang-orang lain. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, berlapang dadalah. Apakah engkau tidak mau Allah memberikan ampunan kepadamu? Maka ini menunjukkan di antara syarat kita mendapatkan ampunan Allah ternyata adalah bagaimana kita berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, surah An-Nur ayat 22, beliau menyatakan ikhwatal iman bahwasanya asbabun nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana pada saat itu beliau bersumpah untuk tidak lagi menafkahi orang yang menyakiti hati putrinya dan juga hati menantunya. Siapa menantu Abu Bakar, Pak? Siapa menantu Abu Bakar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu mungkin kita pernah dengar ada kejadian yang berkaitan dengan hadithul ifki, di mana atas kebencian dari orang-orang munafikin, mereka membuat sebuah kabar hoax begitu ya. Lalu kemudian kabar ini diviralkan. Bahkan kabar ini dimakan oleh sebagian sahabat, banyak yang mungkin percaya pada saat itu. Yaitu apa? Tentang telah berselingkuhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan salah seorang sahabat. Bahkan
di antara yang paling bersemangat di dalam menyebarkan fitnah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin pada saat itu. Maka mereka menyerang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang diserang istri beliau secara langsung. Bagaimana mungkin istri Nabi itu kemudian berselingkuh bahkan dengan tuduhan berzina dengan laki-laki yang lain. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, karena saking masifnya isu yang berkembang tersebar di tengah-tengah masyarakat Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memilih untuk bersikap di tengah, tidak membenarkan dan juga tidak mendustai. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendiamkan istrinya dalam waktu yang cukup lama. Akibat dari apa? Isu tersebut. Ini menandakan ikhwatal iman betapa dahsyat sebuah berita yang disebarkan bahkan tanpa adanya tabayun terlebih dahulu. Singkat cerita, mungkin ini pada tafsir yang berbeda, bukan poin itu yang ingin kita sampaikan. Dan di antara hal yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu sakit hati adalah yang ikut-ikutan menyebarkan itu adalah justru kerabatnya sendiri, putri dari bibinya. Putri dari bibinya itu bernama Mistah, ya, bernama siapa? Mistah bin Athatha. Ya, afwan, bukan putri, putra dari bibinya, Mistah bin Athatha, anak dari bibinya pada saat itu. Yang seharusnya keberadaannya itu mendukung keluarganya sendiri. Ya, sudah sepantasnya kan. Kalau keluarga tertimpa musibah, ada sesuatu yang tidak enak, justru keluarga yang mendukung, menjadi support system begitu. Tapi alih-alih mendukung, justru dia termasuk pihak yang menyebarkan fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mendengar apa yang dilakukan oleh Mistah, sedangkan kabar itu belum tentu kebenarannya, Abu Bakar tidak berdiam diri. Beliau memanggil putrinya, selalu bertanya, "Wahai putriku, apakah benar isu yang tersebar ini? Apakah benar engkau berselingkuh? Apakah engkau benar mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah dengan berurai air mata bersumpah berkali-kali, "Demi Allah, aku tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak ada yang percaya, biarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membebaskanku dari fitnah ini." Dan ternyata benar ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala lah yang membebaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, dengan menurunkan ayat yang membebaskan tuduhan dari fitnah tersebut. Setelah itu terjadi ikhwatal iman, Abu Bakar Siddiq kemudian bersumpah untuk tidak lagi membiayai Mistah dan keluarganya, karena ternyata selama ini Mistah itu dibiayai oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika ditanya tentang apa itu sedekah yang terbaik ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, sedekah yang terbaik itu adalah juhdul muqil. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan di saat-saat yang sangat dibutuhkan. Jadi di saat terdesak, saat bahkan kita sendiri membutuhkan, tapi kita tetap mengeluarkan sedekah itu, maka sedekah itulah yang sangat bernilai. Ketika orang sangat membutuhkan sedekah itu untuk dikeluarkan, maka saat itulah sedekah bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika masa lapang sedang tidak dibutuhkan lalu kita berinfak, bersedekah tidak berpahala. Tetap berpahala. Tapi kalau ditanya tentang pahala yang paling afdal itu apa? Kata Rasulullah, juhdul muqil. Sedekah, infak yang dikeluarkan di saat-saat sangat dibutuhkan. Lalu apa kata Rasulullah? Wa tabda biman ta'ul, dan mulailah engkau bersedekah dari kerabat-kerabat terdekat. Maka Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Namun kedermawanan itu diawali dirasakan oleh orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, beliau ketika berinfak ya tidak tanggung-tanggung. Beliau memerdekakan Bilal bin Rabah, orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal beliau bantu. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang meninggal menyisakan hutang yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah tidak mau mensalati sahabat itu. Lalu Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang mau melunasi hutangnya? Maka Abu Bakar yang mengangkat tangannya seraya mengatakan, aku akan membayarkan seluruh hutangnya ya Rasulullah. Barulah Rasulullah maju dan mensalati jenazah dari sahabat tersebut. Tapi yang ingin kita sampaikan, ada sebagian orang yang kedermawanannya itu dirasakan oleh orang yang jauh.
namun orang terdekatnya tidak merasakan kebaikan, kedermawanan yang dia miliki. Orang lain datang meminta bantuan, dia berikan, tapi kerabatnya sendiri, sanak saudaranya sendiri ketika datang, dia menolak, bahkan seringkali mencemooh apa yang dilakukan. Padahal kata Rasulullah, sedekah itu wa tabda'u mimman ta'ul, engkau memulainya dari saudara yang terdekat. Kalau adik kita, kakak kita kesusahan, mereka orang yang paling utama untuk kita bantu terlebih dahulu sebelum orang lain. Sepupu kita, kerabat, kemudian kalau tidak ada maka kita lebarkan kepada orang lain untuk kita bantu. Tentu ada skala prioritas di dalam menjalankannya. Siapa yang paling membutuhkan pada saat itu? Namun kita harus menghadirkan sifat tawazun, keseimbangan dalam hal ini. Ya, tidak hanya kepada orang terdekat. Ada orang yang mau infak hanya kepada kerabatnya saja, kepada orang lain dia tidak mau. Ada yang sebaliknya, kepada orang lain itu sangat dermawan, tapi kepada kerabatnya tidak. Maka Islam mengajarkan konsep al-wasatah, al-adalah. Kita berada di pertengahan sambil menimbang-nimbang tentang kebutuhan yang ada pada saat itu. Tentang fiqhul aulawiyatnya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Kita kembali kepada tafsir ayat ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat itu kemudian bersumpah dengan mengatakan, saya setelah ini tidak akan pernah memberikan tunjangan lagi kepadamu, tidak akan pernah lagi memberikan sedekah kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini seraya berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dada bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maka apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Setelah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, tentu kami mau ya Allah. Tentu kami mau bersabar dan kami mau mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Maka segera Abu Bakar Siddiq membayar kafarah atas apa yang telah dia sumpahkan. Karena konsekuensi dari sumpah itu mengikat. Ketika sumpah itu telah diucapkan ikhwatal iman, maka dia harus semaksimal mungkin berusaha untuk menerapkan dan menjalankan tentang sumpah yang dia ucapkan tadi. Maka konsekuensi dari sumpah yang telah diucapkan itu, dia harus membayar kafarah. Di antara membayar kafarah itu adalah dengan yang pertama memerdekakan budak, atau kalau tidak bisa maka dia it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau tidak mampu maka au kiswatuhum, memberikan pakaian mereka 10 orang miskin. Atau kalau dia tidak punya apa-apa, budak tidak punya, makan saja sulit, bagaimana memberi makan orang lain? Pakaian saja hanya satu, bagaimana memberikan pakaian orang lain? Maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa thalathata ayyam, sebanyak 3 hari berturut-turut. Dan ini adalah bagian dari kafarah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas sumpah yang kemudian tidak terlaksana. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian membayar kafarah dan menarik kembali sumpah tersebut. Dan setelah itu kata Abu Bakar, setelah ini wahai Mistah, aku tidak akan pernah, apa kata Imam Ibnu Katsir, tidak akan pernah memutus tunjangan sampai aku meninggal dunia. Jadi subhanallah, meskipun dalam hatinya masih tersisa rasa sakit ya, karena anaknya difitnah. Yang memfitnah siapa? Sepupunya sendiri. Subhanallah. Maka tentu secara manusiawi rasa sakit itu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwa ketika kemudian seseorang berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menjanjikan pahala yang tentu berlipat-lipat dari apa yang sebenarnya bisa dia dapatkan. Ketika kita disakiti oleh seseorang ikhwatal iman, diambil hak kita, kita bisa menuntutnya sampai hari kiamat nanti. Dan Allah pasti akan mengembalikan haknya sesuai ketika diambil oleh orang tersebut. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam sebuah syairnya, bi'sazat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seseorang sampai ke akhirat Allah adalah permusuhan yang tidak terselesaikan ketika dia di dunia.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang akan dibawa oleh mereka yang bersengketa di dunia ini, apakah kemudian cukup sampai di dunia atau kemudian sampai dibawa ke akhirat Allah, maka beliau menyebutkan sampai setiap hak itu ditunaikan kepada pemilik hak. Sehingga kalau kita memilih khotel iman untuk tidak memaafkan, itu hak kita. Tapi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala akan memberikan balasan yang jauh lebih besar, berupa syurga yang luasnya meliputi langit dan buminya Allah. Bagi siapa? Mereka yang senantiasa berusaha untuk menahan amarahnya, lalu kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Khotel iman hafizakumullah, ada sebuah cuplikan menarik dari kisah para sahabat yang karenanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dikisahkan di dalam sirah ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Amul Usrah atau Sa'atul Usrah, atau disebut juga peristiwanya dengan Ghazwatul Usrah. Dalam surah At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan, Allah menyebut masa-masa itu dengan masa kesulitan yang berlapis-lapis. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena di masa itu bukan saja sedang musim panas, tetapi kondisi kota Madinah itu mengalami musim paceklik. Masa panen kurma itu belum tiba, stok makanan menipis. Namun di sisi yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk berperang. Perangnya melawan siapa pada saat itu? Melawan pasukan adidaya, yaitu bangsa Romawi, yang konon katanya dalam beberapa kitab disebutkan, termasuk kitabnya Imam atau Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu Ar-Rahiqul Makhtub, pada saat itu atas perintah Herakl atau Heraklius bergerak dari pusat kekuasaan bangsa Romawi itu sampai kepada perbatasan yang sebentar lagi akan memasuki wilayah Jaziratul Arab. Itu kurang lebih membawa 40.000 pasukan. 40.000 pasukan. Dan tentu saja perintah Heraklius itu berangkat dari kekalahan yang mereka alami pada perang sebelumnya. Ya, perang sebelumnya itu namanya perang Mu'tah. Meskipun tidak diikuti secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang Mu'tah itu dikenal dalam sejarah karena itulah gesekan pertama antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Dan penyebab dari perang itu ketika utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh kaki tangannya orang-orang Romawi yang bernama Syurahbil bin Amr. Maka secara hukum internasional yang namanya utusan itu tidak boleh diganggu. Itu sejak dulu hukum internasionalnya berlaku begitu. Makanya sekarang dubes-dubes itu memiliki kekebalan secara diplomatik, ya. Kalau masuk bandara, antriannya khusus atau jalurnya khusus, pergi lewat jalan ada plat khusus, artinya ada imunitas yang diberikan, dan itu sudah terjadi sejak dulu. Namun orang-orang Romawi ini melanggar perjanjian tadi dengan membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak terima, lalu kemudian mengutus pasukan yang dipimpin oleh 3 orang, ya, yang Rasulullah SAW amanahkan. Salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang pada akhirnya 3 pimpinan perang itu kemudian wafat. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan pendukung yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, lalu kepemimpinan serta strategi yang digunakan oleh Khalid bin Walid, maka Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Meskipun pada saat itu kaum muslimin hanya terdiri dari 3.000 pasukan saja, tapi atas izin Allah membuat kocar-kacir tunggang langgang pasukan Romawi di Mu'tah pada saat itu. Subhanallah. Karena kekalahan itu, maka Heraklius tidak terima. Dia mengutus pasukan yang jauh lebih besar. Dan kabar ini pun sampai di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan yang membuat lebih menarik dari kisah ini, ketika orang-orang munafikin itu justru menjadi kompor di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin itu. Seharusnya mereka ikut serta menenangkan masyarakat, justru mereka yang memanas-manasi, menakut-nakuti. Sebentar lagi akan datang pasukan yang sangat besar, dan saat mereka datang, kalian semua akan mati. Jadi kalau masih
ingin hidup dan masih memiliki kesempatan, ya kalian keluar saja dari Madinah. Ini yang didengung-dengungkan oleh siapa? Orang-orang Yahudi beserta orang-orang munafikin. Mereka yang mengaku Islam tapi sebenarnya dalam hatinya justru menyimpan kebencian yang besar terhadap al-Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sejarah itu berulang, ikhwatal iman. Betapa banyak kita akan temukan ada orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam, tapi di saat kaum muslimin itu sedang berjuang, justru mereka yang menghancurkan semangat kaum muslimin dari dalam. Ada atau tidak orang-orang seperti ini? Ada. Dan ternyata sejarah itu berulang, ikhwatal iman, hafizakumullah. Pada peristiwa itu juga, ikhwatal iman, para sahabat mengakui keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Rasulullah itu terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Sebulan sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa seorang sahabat untuk berpatroli. Benar atau tidak bahwa pasukan musuh itu sudah berada dekat dengan perbatasan kota Madinah? Maka Rasulullah mengajak beberapa sahabatnya, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk membangun tenda di sana dan mengecek keamanan kaum muslimin. Di malam itu Rasulullah membagi kaum muslimin yang ikut itu menjadi beberapa shift. Dari jam sekian sampai jam sekian si fulan yang jaga, nanti istirahat, nanti digantikan dengan si fulan. Ya, seperti hirasah begitu, jaga malam, bulis dan lain sebagainya. Maka tiba di satu waktu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjaga. Tiba-tiba terdengar gemuruh angin yang suara gemuruh yang sangat menakutkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas segera terjaga dari tidurnya dan mencari keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di tenda itu gelap, sehingga beliau tidak bisa menemukan mana Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membangunkan sahabat yang lain, ayo kita keluar. Meskipun beliau sendiri dalam keadaan takut, suara gemuruh, mereka mengira itu adalah langkah-langkahnya pasukan dari Romawi yang sebentar lagi akan tiba di perbatasan kota Madinah. Ternyata setelah Sa'ad bin Abi Waqqas membangunkan beberapa seorang sahabat, mereka keluar, mereka tidak menemukan apapun. Lalu mereka berjalan ke sumber suara tadi, suara gemuruh tadi. Tampak dari kejauhan ada satu sosok yang bercahaya berjalan dari arah sana. Ternyata setelah mereka tegaskan, oh beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau mengatakan, kembalilah kalian ke tenda kalian, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Tadi adalah suara gemuruh angin saja. Kembalilah kalian dan beristirahat. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di saat kita ketakutan mendengar suara itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi orang yang pertama yang mengecek. Beliaulah yang memastikan keselamatan dan keamanan dari sahabat-sahabatnya. Di saat mereka sedang terlelap tidur, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memastikan keselamatan mereka. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, tidak ada orang yang lebih berani di antara kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ikhwatal iman, di tahun ke-9 tepatnya di bulan Rajab, di puncak musim panas pada saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk keluar berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebut saat-saat itu dengan sa'atul usrah, masa-masa yang sangat sulit, sebab makanan saja menipis, belum masuk waktu panen, musim panas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat berjihad. Dan di saat itu Allah menjanjikan pengampunan yang besar bagi mereka yang mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 117. Apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabinya, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Sa'atul 'usrah, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itu ikhwatal iman, Rasulullah mensyaratkan bagi mereka yang ingin ikut serta dalam peperangan, hendaknya mereka memiliki kendaraan. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh itu sangat jauh.
Berapa jaraknya? Antara kota Madinah sampai tempat yang dituju oleh Nabi itu kurang lebih sekitar 800 km. Jangan antum bayangkan 800 km seperti saat ini, lewat MBZ, lewat jalan tol, lewat jalan yang sudah dibangun. Lah, ini adalah jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Terdapat batu-batu yang terjal, panas, membara, padang pasir yang siap melumat orang yang masuk ke dalamnya dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah SAW mensyaratkan hendaknya yang ingin ikut berkendara, khawatir belum sampai ke medan jihad mereka sudah binasa karena saking dahsyatnya jalan yang mereka tempuh. Dan ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab tatkala mereka melakukan perjalanan dari Madinah itu, kata Umar, hampir-hampir leher-leher kami ini tercabik lantaran hausnya dan menipisnya persediaan air pada saat itu. Bahkan ada sebagian sahabat ikhwatal iman yang kemudian menyembelih unta hanya sekedar untuk menghilangkan rasa hausnya. Jadi untanya disembelih, lalu di bagian tempat menyimpan airnya itu dibongkar, dirobek begitu, lalu sisa persediaan air unta itu kemudian diminum bersama-sama. Ini menunjukkan betapa panasnya keadaan saat itu. Namun yang kita sampaikan ikhwatal iman, dari peristiwa itu banyak sekali hikmah dan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Di antaranya bahwa di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang munafikin. Sehingga perang itu disebut juga dengan Ghazwatul Fadahah. Perang di mana Allah menampakkan keburukan dari sifat-sifat karakter orang-orang munafik pada saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada para sahabatnya untuk berlomba-lomba memberikan infak terbaik yang mereka miliki. Inilah yang kita sebut tadi ketika ditanya tentang mana infak yang terbaik, mana sedekah yang terbaik, yaitu sedekah, infak yang dikeluarkan di saat-saat sangat dibutuhkan. Maka sahabat ridwanullahi alaihim itu segera merespon dengan cepat perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Datang Umar bin Khattab pada peristiwa itu dengan membawa sekantung harta, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah setengah dari seluruh aset yang aku miliki. Aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Beliau menyangka pada saat itu beliaulah yang paling banyak berinfak. Ternyata tidak berselang lama datang Abu Bakar Siddiq membawa kantong yang lebih besar berisi harta yang beliau miliki, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah seluruh dari aset yang aku miliki. Aku tidak memberikan atau menyisakan sedikit pun kepada keluargaku. Aku biarkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga keluargaku." Seluruh asetnya dibawa dan diberikan untuk mendukung perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut. Kita melihat ada seperti Abdurrahman bin Auf yang menyedekahkan 20 keranjang perak yang beliau miliki. Tidak kalah di antara mereka Utsman bin Affan yang dikisahkan dalam beberapa kitab sirah itu, beliau menyedekahkan 900 ekor unta lengkap dengan akomodasinya, ditambah dengan 100 ekor kuda perang lengkap juga dengan akomodasi. Sudah banyak atau belum itu? Banyak pada saat itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat belum cukup untuk membiayai akomodasi yang akan dibawa. Karena disebutkan oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri itu, Rasulullah membawa sekitar 30.000 pasukan pada perang itu. Jadi kalau hanya 900 unta ditambah 100 kuda baru 1.000. 29.000-nya lagi masih kurang. Maka Rasulullah kembali meminta kepada Utsman, "Wahai Utsman, masihkah ada harta yang kau miliki untuk engkau infakkan membiayai perang ini?" Maka Utsman kembali ke rumahnya lalu membawa sekantong uang dinar, uang emas itu. Berapa jumlahnya? 1.000 keping uang dinar yang beliau miliki, beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Ibnu Affan ba'da ma 'amila hadzal yaum." Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memudaratkan Utsman bin Affan setelah apa yang beliau lakukan hari ini. Namun bukan itu saja yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat berinfak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang kembali ke rumahnya hanya menemukan beberapa genggam gandum
itu pun mereka bawa untuk diserahkan kepada Rasulullah. Ada yang tersisa di rumahnya hanya beberapa butir kurma, itu pun diambil dan dibawa diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentang banyaknya apa yang kau infakkan, tapi setulus apa, semaksimal apa engkau memberikannya di jalan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka pada angle yang lain ikhwatal iman, tentu Rasulullah SAW tetap memotivasi. Bahkan sebuah hadis beliau sampaikan, man jahaza jaisyal usrati falahul jannah. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan di masa sulit ini, maka baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu ikhwatal iman, di malam harinya ada 7 orang sahabat yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7 orang ini adalah berasal dari kalangan Ansar. Untuk apa mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khair. Mereka datang berharap agar Rasulullah memberikan kepada mereka perbekalan perang. Mengetuk pintu, lalu memberikan salam, meminta izin ingin bertemu, maka Rasulullah menemui mereka. Apa yang kalian inginkan wahai para sahabatku sehingga datang malam-malam begini? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin berjihad bersamamu, tapi kami tidak memiliki kendaraan, kami tidak memiliki perbekalan ya Rasulullah. Maka berikan apa yang kau miliki untuk kami bawa ya Rasulullah. Mereka tahu ya khatal iman, Rasulullah itu adalah orang yang paling tidak bisa menolak permintaan orang. Selama beliau mampu, beliau memiliki, bahkan yang beliau butuhkan sekalipun, beliau akan lebih memilih memberikannya kepada orang lain. Maka dengan perasaan yang sedih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai sahabatku, perbekalan terakhir yang aku miliki telah aku berikan kepada orang yang datang sebelum kalian ini. Bahkan pada saat itu Rasulullah tidak lagi memiliki apapun untuk diberikan. Perbekalan terakhir telah aku berikan kepada orang yang datang sebelum kalian. Maka 7 orang Ansar ini pulang dalam keadaan bersedih. Mereka menangis ikhwatul iman. Mereka menangis bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka tidak punya harta, tapi mereka menangis karena tidak bisa ikut terlibat dalam berjihad. Mereka menangis karena tidak bisa ikut serta di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata para ulama, ada sebagian hamba Allah yang kerinduannya untuk beribadah kepada Allah sangat besar. Mereka sangat ingin untuk berjuang di jalan Allah, tapi mereka tidak memiliki fasilitas untuk melakukannya. Sekali lagi, mereka menangis bukan meratapi nasib mereka yang miskin, bukan, tapi menangis karena tidak bisa terlibat dalam ketaatan kepada Allah. Di sisi yang lain, ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan kecukupan, Allah berikan fasilitas kepada mereka, rizki yang melimpah, tapi mereka tidak semangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali alasan yang mereka hadirkan untuk tidak menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada 7 orang ini Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak pula berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Di antara 7 orang ini khotel iman, ada seorang sahabat yang kemudian namanya diabadikan di dalam sirah, bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Yang di malam itu, di saat sahabat-sahabat yang lain pulang ke rumahnya tidur terlelap, beliau memilih untuk tidak tidur di malam itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan qiyam, lalu berdoa, bermunajah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau alami. Dan di antara doa yang beliau panjatkan, lalu kemudian diabadikan di dalam hadis itu, beliau mengatakan sambil berurai air mata, Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fih, thumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bih, wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alayh, wa inni atasaddaqu ala kulli muslim bi kulli madlamatin asabani biha fi mal aw jasadin aw 'ird. Apa kata Ulbah bin Zaid di malam itu? Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk berjihad.
Engkau juga ya Allah yang memotivasi untuk melaksanakannya. Namun Engkau juga ya Allah yang menakdirkanku tidak memiliki materi yang membawaku untuk berjihad. Engkau juga ya Allah yang menakdirkanku tidak ada yang bisa aku dapatkan di tangan Rasulullah yang membawaku ke dalam medan jihad. Sungguh ya Allah, di malam hari ini aku berniat untuk bersedekah. Jadi apa yang diniatkan? Sedekah. Tapi bagaimana bisa bersedekah? Perbekalan berjihad saja tidak punya. Perhatikan apa yang dia sedekahkan. Beliau katakan, aku bersedekah di malam hari ini ya Allah dengan memaafkan kesalahan setiap muslim atas kezaliman yang mereka lakukan kepadaku, baik pada harta, jasad atau kehormatanku. Lalu kemudian setelah dia berdoa, dia pun tertidur dan terbangun ketika adzan subuh berkumandang. Setelah berwudu, Ulbah bin Zaid berangkat ke masjid lalu salat seperti biasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat subuh, selepas Rasulullah mengimami salat, beliau pun bangkit dari duduknya lalu berdiri menghadap kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Ainal mutasaddiqu hadhihi al-lailah?" Mana itu orang yang semalam bersedekah? Di mana gerangan orang yang telah bersedekah semalam? Maka keadaan masjid pada saat itu sepi, sunyi, hening. Karena memang tidak ada orang yang bersedekah di masa itu. Yang punya harta, hartanya sudah habis mereka infakkan di jalan Allah. Yang punya sedikit makanan, makanannya sudah diberikan. Bahkan beberapa genggam gandum, beberapa butir kurma sudah mereka berikan kepada Rasulullah. Apa yang tersisa untuk mereka sedekahkan? Melihat tidak ada respon dan jawaban, Rasulullah mengulang pertanyaannya, "Ainal mutasaddiq?" Mana itu orang yang bersedekah semalam? Sampai pertanyaan itu diulang 3 kali, maka Ulbah bin Zaid memberanikan diri mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, semalam aku bersedekah, namun bukan dengan harta ya Rasulullah. Aku bersedekah dengan memaafkan kesalahan saudaraku yang menzalimiku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mungkin mengambil hakku, yang mungkin merendahkan kehormatanku ya Allah." Ya Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir, fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi laqad kutibat fi zakatil mutaqabbilah." Bergembiralah wahai Ulbah, bergembiralah wahai Ulbah, demi zat yang nyawa Muhammad berada di dalam genggamannya, sedekahmu termasuk amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Apa yang ingin kita sebutkan ikhwatal iman? Ternyata ketika Allah Subhanahu tabaraka wa taala menutup satu pintu untuk melakukan kebaikan, Allah membuka pintu-pintu yang lainnya untuk tetap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Di saat Ulbah tidak lagi memiliki harta untuk disedekahkan, maka Ulbah mencari jalan yang lain untuk mendapatkan pahala yang besar itu. Dia bersedekah bukan dengan hartanya, tapi dengan memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, lagi-lagi ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dengan memaafkan apa? Kesalahan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan setelah beliau selamat dari perang Uhud itu, di saat orang-orang musyrikin itu secara membabi buta mencari sosok dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mereka bunuh. Bahkan di antara sahabat yang menjadi sasaran pada saat itu adalah Mus'ab bin Umair, yang secara postur tubuhnya dikatakan di dalam sirah itu paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah memerintahkan Mus'ab untuk memegang bendera panji kaum muslimin dalam perang Uhud itu, maka beliau menutup wajahnya dengan al-litham, dengan sorbannya yang dililit, sehingga secara postur terlihat seperti tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang musyrikin berlarian untuk membunuhnya. Ditebaslah. Ketika ditanya, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Maka kata Mus'ab, "Akulah Muhammad." Maka ditebaslah tangan kanannya Mus'ab, jatuhlah tangannya, diambil bendera itu dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, dipegang dengan lehernya, sampai kemudian lehernya ditebas dan gugurlah beliau di medan perang tersebut. Selesai perang Uhud terjadi ikhwatal iman, ada 70-an sahabat yang gugur, 60-an dari kalangan Ansar, yang sisanya berasal dari kaum Muhajirin.
Dan yang dari kaum Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Ada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Mus'ab bin Umair, dan beberapa sahabat lainnya. Selepas perang itu, ikhwatal iman, Rasulullah SAW pun mengatakan, kita akan menuntut balas atas apa yang mereka lakukan. Seperti halnya mereka membunuh sahabat-sahabat terbaik kami, maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kami akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Ternyata ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tahun setelahnya, 5 tahun setelah peristiwa terjadinya perang Uhud itu, Allah memberikan kemenangan yang besar atas kaum muslimin. Dengan ditundukkannya kota Makkah pada saat itu, terjadi Fathu Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan kepala yang tegak, penuh dengan kemuliaan dan juga kewibawaan. Di saat itu sebagian sahabat teringat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, dan mereka menyangka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melakukan hal seperti hal yang dilakukan oleh mereka kepada kaum muslimin di perang tersebut. Ini habis sudah orang-orang musyrikin. Orang-orang yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam selama ini pasti akan dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan penuh kewibawaan pada saat itu. Maka Allah kemudian menurunkan sebuah ayat kepada Nabi. Apa kata Allah? Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kalian ingin menghukum, yakni dengan memberikan balasan, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, maka berikanlah balasan sesuai dengan apa yang kalian alami. Jadi Allah mengingatkan, balas dendam sesuai dengan apa yang mereka perlakukan kepada kalian itu boleh, tapi dengan adil. Jangan sampai mentang-mentang kalian menang 70 orang yang dibunuh, kalian balas dengan membantai 1000 orang, atau dibunuhnya dengan cara dipenggal, kalian ganti dengan cara dimutilasi. Tidak boleh. Maka seandainya pun ingin membalas, maka balaslah dengan sekadar ukuran yang kalian alami pada saat itu. Tapi apa kata Allah? Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Apabila kalian bersabar dengan memaafkan tentu saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lahuwa khairul sabirin, maka hal tersebut adalah sebaik-baik hal yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Itu lebih baik kepada orang-orang yang bersabar. Maka Rasulullah ketika mendengar ayat ini diturunkan, beliau mengatakan, nasbir ya Allah walam nu'aqib. Kami bersabar ya Allah, dan kami tidak akan menuntut balas atas apa yang mereka lakukan. Maka disebutkanlah, Rasulullah mengatakan, udkhulu ila buyutikum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, man dakhala dara Abi Sufyan faqad amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka sungguh dia telah mendapatkan keamanan. Rasulullah lebih memilih untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan ternyata atas akhlak yang Rasulullah tampilkan itu, justru sebagian di antara mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sampai-sampai kemudian Allah memfirmankan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemenangan yang besar, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama al-Islam, maka jangan jumawa. Apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwab, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Maka yang ini kita sampaikan ikhwatal iman dari beberapa penggalan sejarah, asbabun nuzul, bahkan ayat yang kita sampaikan lagi-lagi menunjukkan betapa memaafkan itu mendatangkan pahala yang besar. Dia adalah akhlak yang mulia, akhlaknya para nabi dan rasul, dan juga merupakan karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada mereka Allah menjanjikan surga yang luasnya meliputi langit dan buminya Allah. Dan di antara sifat mereka, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang gemar berinfak. Infaknya bukan satu kali, tetapi yang senantiasa berinfak. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang berusaha untuk mengelola, mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Dia mampu membalas hal yang sama, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka inilah orang-orang yang berbuat baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk sehingga kita bisa berlapang dada, bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan orang-orang yang mungkin dengan sengaja atau tanpa sengaja menyakiti hati kita, mengambil hak kita, merendahkan kehormatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah juga kepada mereka sehingga mereka bisa sadar dan bertaubat, dan bagi kita yang memaafkan, Allah berikan balasan berupa syurga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita kembalikan kepada moderator. Allahu a'lam wallahu yubarik fikum.